apa yang menjadi capaian yang baru-baru ini menjadi euforia, bukan cuma di kami, tapi beberapa media juga memberi apresiasi bahwa kesuksesan kami di Bali Seven Eyes Youth International Tournament yang tak lepas dari 7 negara yang berpartisipasi se-Asia Tenggara yang ada di Bali itu. Ini niat tulus dari manajemen melalui manajer coach yang punya keinginan besar untuk tampil, memberikan sesuatu yang beda tentunya. Di Bali kemarin ini anak-anak ini sangat luar biasa bermain, walaupun kami di pertandingan perdana kami kalah. Setelah kami evaluasi, memberikan support kepada mereka bahwa kita jauh-jauh datang dan kita harus punya target. Dan syukur alhamdulillah mereka berjuang dengan betul-betul membuktikan bahwa kami datang di sini untuk memang memberikan dia pengalaman. Kadang di stadion, tapi kalau ada kegiatan saya larinya ke pinggir pantai latihan. Mimpi terbesar itu bisa ikut latihan di Bali United, ikut dipanggil timnas U16. Iya betul. Amin ya. Begitu. Atau ikut-ikut liga-liga. Liga 4 lah. Ya. Atau malah Liga 1 mungkin. Ya, Liga 1 nanti. Ya, Liga 1 nanti. Selamat datang di forum Dialog Bulukumba Leaders Club. Di forum ini kita percaya satu hal, setiap dari kita adalah pemimpin. Pemimpin yang bertanggung jawab pada arah dan masa depan Bulukumba dan Indonesia. Di hadapan host, sudah ada sejumlah pertanyaan. Pertanyaan yang mungkin tajam, mungkin juga tidak nyaman, tetapi penting untuk dijawab, karena masa depan Bulukumba tidak lahir dari diam, melainkan dari keberanian berdialog. Mereka datang bukan dari akademi besar, bukan dari kota dengan fasilitas lengkap, tapi dari Bulukumba. Mereka melangkah ke Bali, menghadapi tim kuat dalam dan luar negeri, dalam sebuah ajang internasional Youth Football Tournament, dan pulang dengan sebuah pesan, kita bisa bersaing. Namun pertanyaannya sekarang bukan lagi soal juara 3. Pertanyaannya, apakah ini awal kebangkitan atau sekedar momen yang lewat begitu saja? Kali ini kita tidak hanya bicara hasil. Kita akan membedah proses, menguji sistem, dan melihat seberapa serius kita membangun masa depan sepak bola Bulukumba. Saya sudah bersama para sosok di balik perjalanan ini. Ada pembina klub merangkap manajer Bang Saiful Arif Subarka, Bang ya. Kemudian ada manajer coach atau pelatih kepala Bang Ronald Regen. Ya, nama beliau sudah tidak asing kalau di Bulukumba, bahkan di Sulawesi Selatan. Kemudian ada perwakilan pemain sekaligus kapten tim Sarapul Iksan M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, nanti pakai mic Bang ya. Iya, begitu misalnya saya persilakan narasumber ya nanti pakai mic Bang. Sebagai pertanyaan awal, apa momen yang berkesan selama di Bali yang sampai sekarang masih teringat jelas Bang? Saya mulai dari Bang Pembina dulu Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih undangan yang luar biasa ini buat kami manajemen klub Bulukumba United. Atas undangan yang diberikan ke kami oleh
podcast Bulukumba TV. Ya. Dan syukur alhamdulillah kami di Bulukumba United. Mungkin sedikit saya mengulas dulu klub Bulukumba United secara teknis, nanti ada coach yang akan menjelaskannya. Bahwa Bulukumba United ini memang dibentuk sejak tahun 2019. Ini berarti usianya masih sudah agak lumayan ya. Ya paling tidak 7 tahun lah begitu ya. 7 tahun, 8 tahun bahwa Bulukumba United ini dibentuk. Tidak terlepas dari keinginan bahwa potensi anak muda di Bulukumba itu luar biasa. Bahwa Bulukumba United dibentuk sebagai wadah untuk talenta-talenta muda. Yang bisa kita akomodir untuk berkiprah lebih jauh. Bukan hanya di kampung halaman, tapi bagaimana bisa berbicara banyak di kancah nasional dan internasional. Bahwa awal dari Bulukumba United ini membawa nama Bulukumba, yaitu ketika mengikuti turnamen resmi PSSI, yaitu Suratin umur 13 ya. Ya, ada 3 kategori, yaitu mengatasnamakan Bulukumba United. Itulah awal dari Bulukumba United berkiprah di luar daerah. Nah, itu. Kalau terkait dengan apa yang menjadi capaian yang baru-baru ini menjadi euforia, bukan cuma di kami, tapi beberapa media juga memberi apresiasi bahwa kesuksesan kami di Bali Seven Eyes Youth International Tournament yang tak lepas dari 7 negara yang berpartisipasi se-Asia Tenggara. Yang ada di Bali itu, ini niat tulus dari manajemen melalui manajer coach yang punya keinginan besar untuk tampil, memberikan sesuatu yang beda tentunya kepada para generasi-generasi belia yang dibawa ke Bali itu. Bahwa itulah kilas balik sebenarnya. Dan tentunya apa yang dihasilkan Bulukumba United ini kami sampaikan juga di sini bahwa kami selaku manajemen, kami sebenarnya 3 tahun terakhir ini membuat kompetisi ini, Pak. Wadah anak muda, talenta. Namanya Liga Pelajar Indonesia Zona Bulukumba. Nah, sudah berlangsung 3 tahun, Bang. Sudah 3 tahun. Tahun ini insya Allah tahun keempat kita akan kelar untuk mengambil wilayah 5 Sulawesi Selatan, Bantaeng, Bulukumba dan Sinjai. Nah, itu. Kemarin 2 tahun terakhir itu kita mengambil hanya Bulukumba saja. Tapi Liga Pelajar tingkat SMA itulah cikal bakal. Dari situ manajer coach ini Ronald memantau pemain-pemain yang punya potensi. Dari situlah sebenarnya pemain-pemain ini dilirik karena Liga Pelajar ini memang ajang pencarian bakat usia muda. Itulah, disitulah sumber pemain dari Bulukumba United yang berangkat ke beberapa turnamen. Yang tentunya kita harus berbicara terkait dengan turnamen yang ada di Bali S7 YouTube dan International Turnamen. Jadi itu sekilas yang kami hantarkan, dan secara teknis kebetulan kami tidak berangkat, hanya memberangkatkan manajer coach ini dan teman-teman yang lain untuk mengikuti turnamen yang ada di Bali itu. Jadi saya kira sekilas itu yang bisa saya gambarkan terkait dengan Bulukumba United di kancah turnamen internasional yang ada di Bali. Baik. Saya kira untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Bang. Sebelum kita lebih jauh membedah soal Bulukumba United termasuk capaian-capaiannya, saya masih penasaran ke Bang pelatih. Apa sih yang paling berkesan selama di Bali kemarin?
Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling berkesan di Bali, karena jujur aja kami ke Bali ini ada beberapa pemain. Di Bali yang sangat berkesan itu ya adalah ketika mereka bertanding, yang membuat kami rasa bangga, soalnya permainan mereka yang saya tidak bayangkan begitu gemilang di sana. Jujur aja di Bali kemarin ini anak-anak ini sangat luar biasa bermain, walaupun kami di pertandingan perdana kami kalah. Setelah kami evaluasi, memberikan support kepada mereka bahwa kita jauh-jauh datang dan kita harus punya target. Dan syukur alhamdulillah mereka berjuang dengan betul-betul membuktikan bahwa kami datang di sini untuk memang memberikan dia pengalaman. Dan di sana kan saya bukan hanya untuk mengantar mereka untuk hanya main bola tok. Di sana kan banyak pemantau, ada Indra Sapri, bahkan ketua PSSI hadir semua di sana, bahkan pelatih-pelatih timnas ada. Dan alhamdulillah ada beberapa pemain yang insya Allah akan dipanggil nantinya untuk memperkuat timnas Indonesia. Cuma karena kami masih menunggu kapan dia dipanggil, untuk hal itu yang membuat kami bangga di sana. Seperti itu. Namun saya bisa mengulas sedikit Bang, waktu mulainya saya berkarir ini di sepak bola usia di Bulukumba. Saya mulai karir itu sejak mulai ada Piala Menpora, ada Liga Desa, bahkan ada Barati. Itu yang saya ikuti semua Bang. Ini awalnya saya awal pertama saya naik pesawat itu Bang, pada saat ada kegiatan Piala Menpora usia 15 tahun waktu itu. Tahun berapa itu? 2019. Nah, berarti awal terbentuknya Bulukumba United ini ya? Awal terbentuknya Bulukumba United itu di awal itu di tahun 2019. Awal itu kebetulan saya kan sering komunikasi sama teman-teman di head coach pelatih di Makassar. Saya sering ke sana uji coba bawa anak-anak ini sampai di mana kemampuan saya melatih dia. Namun alhamdulillah saya dikasih kepercayaan waktu itu untuk menjadi tuan rumah di Piala Kemenpora. Nah kebetulan pada saat itu saya ambil ini barang untuk bikin kegiatan di sini di lapangan Andi Sultan dan Raja Kondre ya waktu itu. Namun di sana saya juara di sana. Setelah saya juara, saya berangkat ke nasional Bang, Yogyakarta waktu itu. Setelah saya ke Yogyakarta, saya belum berangkat ini Bang ya, saya belum berangkat, saya dikasih lagi kegiatan namanya Liga Desa waktu itu 2019. Setelah saya 1 minggu sebelumnya, saya buka lagi kegiatan nasional Liga Desa di lapangan Bicari waktu itu. Setelah itu berjalan, saya bawa anak-anak ini lagi ke Yogyakarta bertanding. Namun di sana kan mereka tampil, tetapi kan tidak maksimal. Seperti itu ya. Setelah saya berangkat dari sana, setelah bertanding, saya kembali ke Bulukumba lagi. Setelah saya kembali ke Bulukumba, waktu itu Liga Desa berjalan. Waktu itu Bulukumba United juga lagi bertarung di atas final pada waktu itu. Kan hanya yang juara yang banyak yang berangkat waktu itu. Jadi saya berangkat kembali, saya telepon teman-teman bahwa bagaimana hasil di sana. Dia bilang adu penalti. Saya penasaran ini. Dia bilang adu penalti ya. Saya matikan, berjalan 15 menit. Saya belum naik pesawat Bang ya, saya sudah mau balik ke Bulukumba. Setelah itu saya telepon lagi, bagaimana? Bulukumba menang, berangkat lagi. Ya, saya bilang oh iya alhamdulillah. Setelah saya balik di sini, saya atur lagi ini pemain yang juara ini Bulukumba United juara. Setelah itu saya atur lagi. Saya tidak sampai 1 bulan di sini Bang, saya berangkat lagi bawa ini ke mana itu? Ke Bekasi. Bekasi. Waktu itu, ya, Bekasi waktu itu Liga Desa Nusantara. Liga Desa Nusantara. Liga Desa Nusantara. Namun alhamdulillah saya di sana masuk final juga itu final. Liga Desa waktu itu. Itu sudah
tingkat nasional itu ya? Iya sudah tingkat nasional, Bang. Iya, Itu iya, sudah iya. tingkat nasional. Hmm. Saya juara 2 di sana, Bang. Saya juara 2 di Bekasi waktu itu. Nah, setelah itu saya kembali lagi, sini mulai lagi. Itulah yang membuat saya motivasi untuk melakukan pembinaan terus, karena sudah ada artinya sudah ada channel begitu yang bisa kita untuk mengikutkan anak-anak ini. Kalau saya secara pribadi man tidak ada keuntungan, karena persoalannya gini. Kalau saya bawa anak-anak keluar, saya bersyukur Mak ketika ada pemain yang sudah direkrut. Kayak itu Fahmi ada kan dulu pemain timnas U16. Fahmi itu lahir di situ. Hanya di situ proses dilihat main bagus. Dia masuk, dia pernah memperkuat timnas U16. Gitu. Baik Bang, ditahan dulu Bang. Kita sudah serius rupanya nih, tapi ya saya ke pemain dulu nih, pemain dulu. Ya apa yang paling berkesan selama ikut turnamen di Bali kemarin? Yang paling berkesan itu ketemu pemain-pemain top seperti Jens Reven, ada Rahmat Arjuna dari Bulukumba juga, Irfan Jaya. Kehadirannya waktu itu sekedar datang menonton atau dia bagian dari pemantau tim misalnya seperti itu? Dari pemantau. Pemantau gitu. Sudah berapa lama gabung di Bulukumba United? Ini sudah mau 2 tahun. Oh 2 tahun. Iya. Ya bisa diceritakan kemarin bagaimana ya perasaannya begitu. Ini pertama kali tampil di turnamen internasional ya? Ya, baru pertama kali. Ya, silakan. Di sana itu lawannya, bodinya itu besar-besar. Semuanya body U16-nya itu udah kayak orang dewasa semua. Oh gitu ya. Sudah semua tinggi-tinggi semua. Lawannya keras-keras, tapi rezeki bisa dapat juara di sana. Ya dibandingkan dengan visi pemain Bulukumba Sulawesi itu jauh beda ya? Jauh beda. U16-nya Sulawesi U14 di sana. Saya kira sudah U16 ini, ternyata masih U14. Mungkin pernah kepikiran jangan-jangan curi umur di sana ini ya, pemain jauh gitu ya? Mainnya besar-besar. Iya. Mainnya semua bagus, tapi ya rezeki sudah diatur ya. Ya pernah minder tidak dengan melihat kondisi visi pemain-pemain Ya. di sana kemarin ya? Pasti kalau minder karena body orang Sulawesi itu masih kecil ya dibandingkan sama orang-orang Jawa. Orang-orang Jawa itu bodinya besar. Kuat-kuat ya. Kira apa sih yang membedakan? Membedakan cara permainan mungkin. Permainan dia lambat. Kalau orang Sulawesi itu cepat semua. Oh begitu. Ya pressingnya nunggu. Kalau Sulawesi dapat bola lawan dapat bola press gitu. Pernah minder tidak dengan melihat permainan tim-tim yang ada di Bali kemarin, termasuk tim dari luar? Kalau tim dari luar semua bagus semua mainnya. Iya. Tiki-taka. Iya. Kompak terus. Iya. Tapi harus diakui bahwa Bulukumba kemarin, Bulukumba United ya tampil maksimal dan pada akhirnya juara 3 ya. Ya. Saya juga tidak nyangka bilang kesini cuma cari pengalaman, ternyata bawa piala juga. Oh gitu ya. Baik, untuk Bang pelatih ini, bagaimana ceritanya sampai tampil di turnamen internasional ini? Ya gini Bang, saya kan saya tampil di turnamen ini kan begini. Iya. Ada teman di sana coach, dia kirimkan undangan ke saya bahwa coach gimana mau ikut enggak ini ada kegiatan internasional. Saya bilang ini kegiatan internasional apa saja yang ikut, bilang ini seru Bang, soalnya di sini ada dari luar negeri ada beberapa yang siap ini. Saya bilang oh gitu ya Bang, saya bilang ya Bang kalau siap nanti kabari aja. Saya bilang oh iya, tunggu dulu nanti saya ini dulu saya sampaikan dulu ke pemain gimana kesiapannya. Jangan sampai saya katakan iya, pemain tidak siap. Iya. Saya dikasih waktu 1 minggu pada waktu itu. Setelah 1 minggu dia telepon lagi, Bang gimana Bang, ini udah mau tutup nih
registrasi pemainnya. Kalau memang sudah siap, cepat kirim registrasi pemainnya. Pemain-pemainnya mana saja. Saya bilang, oh ya siap bang, saya siap berangkat ini bang. Pemain ya, setelah itu saya ini pemain, saya kirim semua data-data pemain, itu sudah siap. Dia bilang oke bang, mantap. Nanti kita ketemu di Bali. Gitu, Nah, ini pertama kali ikut turnamen internasional ya Bulukumba United. Kalau untuk Bulukumba United ikut internasional sudah beberapa kali, cuma baru kali ini memberikan kita kejutan begitu. Baru ada prestasi. Iya. Ya. Seperti itu, Pak. Apa yang Bang pelatih rasakan saat melihat tim ini pertama kali bertanding di Bali? Wah, itu yang tidak bisa saya sangka, Bang. Sangat pokoknya artinya ini gembira betul saya, Bang. Artinya selama ini saya melatih, Bang, tidak sia-sia begitu. Oh, gitu ya. Saya sudah bisa berbicara bahwa saya juga bisa juara di internasional. Ya tadi ada 7 negara yang sempat ikut ya. Iya. Bisa disebutkan negara mana saja? Yang kemarin ada yang dari India, Malaysia, Singapura, Belanda. Belanda juga ya? Apa lagi? Myanmar ya? Filipina. Iya. Tapi sana seru bang, soalnya ya nggak bisa aku bayangkan itu pertandingan sangat luar biasa. Teriknya matahari tidak memberikan kami kendor, malah tambah semangat. Makanya kami pulang ini semua dia bilang orang, oh hitam semua pulang gimana? Luar biasa di sana. Kita mulai di sana jam 7 sudah di lapangan. Jam 7 itu bang sudah di lapangan. Kita main jam 9. Habis jam 9 main, kita main jam 12. Kadang jam 1. Kita rezeki banget kalau kita dapat jam 4. Iya, karena di sana luar biasa panasnya. Seperti itu, Pak. Yang juara 1 kemarin siapa? Yang juara 1 kemarin dari Lombok kalau nggak salah, Bang. Saya lupa saya. Juara 2 dari dari Lombok juga. Iya, itu yang kami ini, Bang, kemarin saya optimis bahwa saya akan bisa masuk final. Waktu itu ya, saya optimis masuk final. Namun di menit-menit babak kedua akhir ya, di menit akhir salah satu pertahanan kami, temannya si ini Apul, blunder. Oh gitu. Iya, seandainya kami punya waktu sedikit lagi, kami yakin dan percaya kami final, kami juara. Cuma kayak ini kan ajang pelajaran bagi kami bahwa insya Allah tahun depan kami akan memaksimalkan lagi. Seperti itu, Bang. Baik, ini untuk pembina. Sebagai manajemen, sebelum berangkat ke Bali, target awal yang pembina tetapkan untuk tim memang harus sampai final atau bagaimana? Ya, kami di manajemen itu menargetkan sebenarnya awalnya itu kami di manajemen bahwa bagaimana Bulukumba United ini bisa berangkat dan ikut berpartisipasi di event turnamen yang sekelas internasional ini yang diikuti oleh 7 negara itu. Itu awal yang kami targetkan ke mereka. Tapi setelah di sana waktu pertandingan perdana itu sempat kalah juga, tapi tetap semangat. Dan di situ kami bisa berbicara banyak. Kami memantau itu bahwa tim Bali ada yang kemarin dilawannya tuan rumah ya, tuan rumah itu bisa mereka kalahkan. Tuan rumah bisa mereka kalahkan. Dan alhamdulillah ini salah satu langkah awal untuk bisa berbicara banyak di sana. Jadi itu dari kami manajemen bahwa bagaimana pemain ini yang nantinya kita kirim bisa punya jam terbang. Itu pertama juga yang kami tekankan ke mereka, dan bagaimana bisa menikmati sarana yang berbeda tentunya. Itu tentu juga yang kita tekankan ke mereka bahwa silakan berangkat. Bagaimana artinya di sana sport tourism namanya, istilahnya mereka bisa berolahraga juga bisa berwisata. Wisata gitu di sana. Itu. Dan itulah bahwa setelah mereka berangkat, dan alhamdulillah kami memang disupport oleh pemerintah daerah. Pemberangkatan itu kami dilepas oleh Pak Bupati,
Ini luar biasa memang backup dari pemerintah daerah dan tak lepas juga support dari federasi yaitu PSSI Bulukumba untuk memberi support bahwa Bulukumba United ini mengatasnamakan Kabupaten Bulukumba. Bulukumba United adalah salah satu tim yang satu-satunya di Sulsel yang berangkat ini, Pak. Hanya Bulukumba United bisa berkompetisi di Bali. Dan alhamdulillah setelah tim ini balik, kami merasa bangga bahwa bisa berbicara banyak di pentas internasional, berada di juara 3. Dan setelah mereka kembali, kami kembali mengevaluasi dan melalui rapat evaluasi kembali ada di benak coach ini, coach Ronald, bahwa bulan 6 itu kembali ada turnamen usia 16 kategori Piala Dunia ya. Piala Dunia usia 16 di Bandung, yaitu kalau nggak salah broadcastnya itu adalah TVRI, bekerjasama dengan PSSI dan Kemenpora. Dan itu menjadi keinginan manajemen lagi, coach Ronald lagi hari ini mulai menggenjot para pemain agar bisa tampil di Piala Dunia di Bandung ini. Wah, ada keinginan untuk tampil, ada obsesi. Ada obsesi kembali setelah luar biasa. Setelah kami berbicara di event internasional ini, kembali ada keinginan untuk kembali mencoba tantangan yang ada di Bandung nantinya. Jadi dari segi teknis mungkin sudah dipersiapkan Coach Ronald dan hal-hal yang mungkin bisa menunjang tim berangkat ke sana. Kami manajemen juga punya tanggung jawab bagaimana membangun kolaborasi sinergi untuk sama-sama kita dukung pembinaan sepak bola usia muda ini. Karena sepak bola usia muda memang banyak berbicara banyak di luar ini, Pak. Karena alhamdulillah itu tadi saya bilang dari awal bahwa sukses kami membuat kompetisi berkelanjutan dalam hal pembinaan ini. Liga Pelajar inilah buah dari sebuah kompetisi kompetisi pembinaan, Pak, yang kita maksud ini. Bahwa Liga Pelajar ini khusus SMA, kita banyak melihat pemain-pemain yang potensial untuk digabungkan dalam satu tim oleh tim pemantau. Itulah barangkali buah dari sebuah kompetisi pembinaan. Berarti kemarin Liga Pelajar ini beberapa pemainnya yang dianggap mampu punya potensi itu gabung di Bulukumba United ya? Bisa digabungkan di Bulukumba United yang bisa sesuai dengan regulasi umurnya begitu. Itu yang kita maksud begitu. Saya kira itu. Ya, baik, juara 3 di Bali kemarin. Nah, pembina atau manajemen ini menganggap sebagai keberhasilan besar atau malah masih jauh dari harapan yang sesungguhnya, Bang? Saya kira kami di Bulukumba berbicara konteks Bulukumba ya. Ini sebuah keberhasilan besar barangkali buat kami. Bahwa kalau kita berbicara era 90-an, sepak bola Bulukumba itu memang disegani. Ya. Kita pernah tampil di Perserikatan, tampil di Divisi 2 kala itu. Dan beberapa terakhir ini Bulukumba dengan Gasiba tampil ada 2 tim Bulukumba yang tampil di Liga 4 dan 1 tim yang lolos ke juara 2 ya untuk regional Sulawesi Selatan untuk tampil kembali di region nasional nantinya. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan apa yang dicapai Bulukumba United ini sebuah kebanggaan buat kami karena bisa berbicara di tingkat internasional itu tadi. Setelah jauh sebelumnya sepak bola Bulukumba ini boleh dibilang vakum, ya. Vakum dengan prestasi maksudnya. Ya. Tapi inilah pembuktian dari pemain-pemain muda dari Bulukumba United ini bisa berprestasi, bisa berbicara banyak. Dan satu lagi tim MRC Harum Lestari itu juga sudah
berbicara bahwa sepak bola Bulukumba masih bisa berbicara banyak di tingkat region Sulawesi dan nasional nantinya, karena kita sudah masuk di Liga 4 ini, MRC, dan nantinya akan kembali berkompetisi untuk bisa lolos ke Liga 3 dan seterusnya sampai Liga 1, kira-kira itu. Ya, Bang, tadi sempat ditanya, sempat ulas sedikit soal ikutnya Bulukumba United ini untuk merasakan fasilitas yang ada di Bali, fasilitas sepak bolanya. Bang pelatih bagaimana melihat kalau fasilitas Bulukumba sih sebenarnya? Iya, kalau fasilitas ya cukup memadai juga sih. Kalau untuk ya jauh lah kalau fasilitas Bali dengan daerah Bulukumba. Tadi Bali itu punya lapangan Pro Center di sana. Memang di sana khusus memang ada lokasi, memang satu lokasi itu ada sekitar 20 lapangan lebih di situ itu. Jadi kegiatan di situ walaupun ribuan peserta bisa dilaksanakan dalam selama 3 hari. Seperti itu. Yang kendalanya kita di Kabupaten Bulukumba ya itu lapangan. Jadi saya saja biasa melatih pemain kadang di stadion, tapi kalau ada kegiatan saya larinya ke pinggir pantai latihan. Ya, jadi mestinya ke depan ini ya fasilitas olahraga khususnya untuk sepak bola, karena sudah mampu berbicara di level yang lebih tinggi. Ya mestinya lebih bisa dilengkapi ke depan ya. Ya, mudah-mudahan bisa dilengkapi ke depan seperti itu supaya bisa lebih ini lagi. Ya. Ini untuk Apul ini, apakah Apul dan kawan-kawan ini sudah puas dengan hasil ini atau justru merasa masih bisa melangkah lebih jauh? Kalau saya dan kawan-kawan pasti puas ya. Puas, karena dapat juara 3 di sana itu bukan gampang. Karena ada di kategori umur 16 itu ada 65 pemain dari luar provinsi semua. Ya nanti Piala Dunia U16 juga ya Bang ya? Ya nanti Apul juga akan ikut di situ ya? Insya Allah nanti ikut. Luar biasa ya. Ya, persiapannya bagaimana sejauh ini? Persiapan latihannya keras ya. Harus latihan keras. Iya kan, biasanya yang saya dengar itu, yang saya tahu bahwa selain ada latihan yang diberikan oleh pelatih, kadang juga ada latihan yang sifatnya mandiri ya. Dan Ya, itu Apul latihan juga lakukan seperti itu. Ya latihan di rumah, juggling bola. Ada bola di rumah, jadi itu dimain-main. Dari sekolah mana sih sebenarnya? SMP 2. SMP 2? Iya. Oh, luar biasa. Memang di sekolahnya juga ada pola-pola pembinaan yang dilakukan untuk pemain sepak bola seperti itu? Ada futsal. Iya. Futsal. Nah, ini untuk Bang pelatih ini, apakah dengan hasil ini sudah sesuai dengan ekspektasi atau ya tadi disebutkan sebenarnya sudah disampaikan tapi saya mau mengulas lagi, malah lebih dari itu sebenarnya yang diharapkan ya? Iya, sebenarnya saya juga sudah bersyukur sudah ada di juara 3. Namun insya Allah saya akan berjuang lagi untuk bisa meraih di fase juara 1 nantinya. Saya artinya masih ya alhamdulillah masih bersyukur, tapi lebih bersyukurnya lagi kalau kita bisa mendapatkan sebuah juara. Itu bagi saya sendiri pribadi ya. Segala sesuatunya kan sebelum kita berangkat ya sudah harus ada target. Ya, kita harus ada dapat juara pulang. Seperti itu. Ya, Bang Ronald ini kan ya kalau Bulukumba dan Sulsel ini pasti paham betul lah siapa sesungguhnya beliau. Nah, selama menggeluti sebagai pelatih, tentu kan sudah banyak pemain yang diorbitkan ya. Nah, sejauh ini siapa saja pemain-pemain Bulukumba yang sudah berbicara di level nasional?
apakah itu tembus di Liga 2 atau malah di Liga 1 seperti Iya. itu? Kalau pemain-pemain yang ada sekarang kalau di Liga 1 itu ada Rahmat Arjuna dari Kabupaten Bulukumba. Itu juga tidak terlepas dari sentuhan Bang Ronald ya. Ya, waktu masih sekolah sih sentuhan-sentuhan yang cuman tidak terlalu ini. Ada waktu kita ini lagi sama-sama. Dia sudah di Liga 1. Ada juga Indra orang Tanah Beru, dia sudah ada di Liga 2. Dia itu saya bawa dulu di Piala Surating. Indra ini sudah ada di Liga 2. Seperti itu. Apalagi ini kan ada lagi beberapa pemain yang saat ini masuk di Liga 3. Sekarang dia ada di MRC. Ada beberapa pemain juga di situ. Seperti itu. Ya. Bang, untuk Bang pembina ini, apa arti dari capaian kemarin ini, Bang? Bagi seorang pembina begitu, sebagai manajemen klub lah begitu. Ya, arti dari capaian kemarin di Bali ini tentunya bagaimana Bulukumba United ini ke depan bisa lebih dibesarkan lagi, bisa lebih disupport lagi oleh seluruh pihak terkait dengan sepak bola, bahwa kita punya klub yang bisa berbicara di tingkat internasional. Tentunya bahwa perlu kami sampaikan ini, Pak, bahwa Bulukumba ini baru 2 tim yang secara lisensi bisa mengikuti klub turnamen liga. Ada Gasiba dan MRC. Nah, target kita ke depannya bagaimana Bulukumba United ini juga bisa mengantongi lisensi nasional. Itu besar. Artinya panjang perjalanan nantinya. Tapi itulah harapan kami untuk masuk ke turnamen resmi yang digelar oleh PSSI. Ya. Ini kemarin di Bali Bali 7 Youth International Tournament tak lepas dari program pembinaan yang dilakukan oleh klub Liga 1 Bali United. Bali United. Jadi ini adalah salah satu keistimewaan dari klub Bali United. Punya training center yang tadi seperti dikatakan Coach Ronald, itu bisa menampung ribuan pemain. Bahwa itulah program Bali United untuk pembinaan sambil mencari bibit-bibit potensial yang bisa diajak sebagai pemain yang bisa membackup pemain yang ada di Liga 1. Contoh misalnya Rahmat Arjuna yang sekarang main di Bali United. Itu salah satu program Bali United yang dilaksanakan dan tak lepas dari ini program Bali 7S yang usia 16 itu. Itu salah satu yang digagas oleh Bali United dan harapan kita Bulukumba, Sulsel tentunya juga bisa seperti itu. Bagaimana Bulukumba bisa ada tim setelah Gasiba, MRC bisa ada tim selanjutnya yang punya lisensi yang bisa berlaga di event-event resmi milik PSSI tentunya. Itu harapan kita ke depannya. Tapi sudah ada upaya-upaya untuk mendapatkan atau mencapai lisensi itu, Bang, ya? Ya, kalau hal itu sudah ada upaya bagaimana sih mendapatkan lisensi klub profesional tentunya. Jujur saja bahwa di daerah itu memang sangat minim, satu kabupaten itu lebih dari 1 atau sampai 3 klub profesional yang bisa tampil di level-level liga begitu. Punya proses panjang. Kalaupun mau instan ya merger begitu. Merger sampai mendapatkan lisensi ya ada merger istilahnya untuk bisa instan tampil di Liga Nasional. Saya kira seperti itu. Tapi alhamdulillah atas nama Bulukumba United tentu banyak berbicara. Apalagi dalam waktu dekat ini kalau dikasih amanah oleh federasi atau
klub yang punya lisensi Bulukumba United bisa mewakili Bulukumba untuk berlaga di Piala Suratin usia 13, 15 dan 17. Itu harapan kami. Jadi Bulukumba United siap. Iya. Siap secara tim, materi untuk berangkat ke Suratin. Iya, luar biasa. Jadi kami sementara melakukan komunikasi dengan Federasi PSSI untuk menjebati kami kepada tim yang punya lisensi dalam hal ini Gasiba dan MRC, siapa yang ditunjuk untuk mewakili Bulukumba di Piala Suratin. Itu. Baik Bang, ini untuk pelatih, coach dan Aful sebagai pemain. Saya masih penasaran dengan performance tim ini Bang, dan kita coba bedah sedikit terkait dengan penampilan kemarin Bulukumba United di Bali. Apa kekuatan utama tim ini sehingga bisa bersaing di level internasional Bang? Ya, kekuatan kami bisa bersaing di itu tadi. Kalau di sana kan lambat, kekuatan kami cepat. Makanya kami disambut di sana dari Sulawesi Selatan itu pemainnya cepat. Itu yang membuat kami ini, karena kami setiap main itulah membuat kami press dia lambat. Makanya seperti itu. Makanya itulah yang membuat kami ini, karena di sana dia itu bermain lambat gitu ya. Kita ini cepat. Kita maunya cepat. Kan begitu. Dari segi skill bagaimana? Kalau skill ya bisa saja. Kalau saya secara pribadi melihat skill ya boleh sama lah. Cuma gitu ya, yang membedakan adalah kecepatan dan lambat dia. Kan gitu. Kalau kelemahannya Bulukumba United kemarin apa sih? Kalau kelemahan Bulukumba United kemarin ada di belakang pertahanan, mungkin faktor cuaca. Di sana kan kami ini tidak pernah terbiasa di main di jam 12, jam 1. Itulah mungkin yang membuat kami kelelahan di situ, karena pemain kami di sini latihan jam 4, sedangkan pertandingan di sana jam 12, jam 1. Itu saya bilang tadi Bang, bersyukurlah kita ketika kita kalau dapat jadwal jam 4 kan gitu. Berarti bisa jadi setelah pulang dari sana ada mungkin keinginan ke depan untuk jadwal latihannya bisa di siang hari mungkin ya. Betul. Inilah kami sampaikan sama mereka bahwa yang saya bawa kemarin ke Bali, kamu kan lihat sendiri bahwa cuaca di sana sangat luar biasa. Jadi kita ini proses ke depan, saya mau melatih mereka Sabtu Minggu kan libur. Sabtu itu latihan jam 9. Minggu itu latihan jam 9 pagi, sore kita gitu. Supaya mereka bisa beradaptasi, apalagi ini kita mau mengikuti lagi yaitu ada beberapa agenda Piala Suratin, terus juga Piala Dunia di Bandung, dan ada juga Piala ISL di Jawa Barat. Inilah yang membuat kami bahwa kalau memang ini ya kita harus Sabtu Minggu kita latihan. Mencoba juga ini situasi panas. Di sana tidak menutup kemungkinan bahwa kita main jam 10. Luar biasa panasnya Bang. Kita saja pelatih ini ada di bench tidak tenang di situ, soalnya panas. Apalagi yang main di dalam, luar biasa Bang, panasnya. Seperti itu. Apalagi saat ini lagi kemarau, rezeki ketika hujan. Itu Bang. Seperti itu. Ya, seberapa disiplin si pemain terhadap jadwal atau instruksi yang diberikan oleh pelatih kepada pemain-pemain? Ya, kalau saya instruksi saya pada saat itu harus mulai dari sekarang juga harus kalau latihan sore ya malam itu minimal jam 10 udah tidur untuk menjaga kondisi. Nah, buat apa kita latihan keras ketika malamnya kita begadang lagi, kan ada nihil juga Bang. Kalau bagi diri sendiri pribadi ya seperti itu. Apalagi di usia mereka kan masih labil. Seperti itu. Nah, momen pertandingan mana yang paling menunjukkan karakter tim Bulukumba United? Di 8 besar ketemu dengan tim
Denpasar City adalah tuan rumah. Di sinilah Bang, di sinilah saya ini kemarin sempat juga saya tidak tahu saya harus ngapain ini sampai suara saya sampai sekarang ini belum ini Bang, sempurna. Soalnya saya juga bingung. Ya maklumlah kalau pertandingan 8 besar itu disitulah yang sangat menegangkan, apalagi saya berpikir aduh tuan rumah adalah Denpasar Bali ini. Ya tidak luputlah dari itu. Saya teriak, udah support mereka. Baru kami dikasih jadwal, luar biasa panasnya. Saya bilang sama mereka, ayo berjuang, silahkan berjuang. Ya maklumlah kalau tuan rumah yang kita hadapi. Hal seperti itu bukan pemain kita teriaki, tapi pengadil lapangan. Seperti itu. Ya untuk Apul, lawan seperti apa yang paling sulit kalian hadapi di Bali? Kalau lawan sulit di Bali itu pertama dari body, terus cara main, itu saya. Kalau tim dari mana? Itu sama Bali ya? Ya Denpasar City tuh. Denpasar City. Ya kuat. Nah ketika mulai berhadapan dengan Denpasar City, apa yang ada di benang Apul? Kalau di benak itu apa di? Ya, saya jelaskan. Agak minder, ada rasa ragu begitu? Minder karena banyak orang bilang itu juara tahun lalu. Oh. Itu kuat. Juara bertahan. Ya, juara bertahan. Itu juara tahun lalu. Nah, ketemunya di 8 besar itu. Ya, 8 besar. Nah, kemudian hasil lahir bagaimana? Menang. Oh, menang. 1-0. Oh, iya. Tipis sekali. Luar biasa. Ya, maksud saya yang menang Bulukumba United. Bulukumba United. Ya, karena Bulukumba United mampu kalahkan juara bertahan ya. Tuan rumah lagi gitu. Ya, kita masuk di mentalnya ini, mental pemain ini, Bang. Apalagi kan kalau ketemu tim tuan rumah itu kan mental harus kuat ya, dan kita di bawah tekanan ya. Nah, bagaimana Bang pelatih ini membangun mental pemain muda menghadapi tekanan besar? Ya, saya sebagai pelatih ketika sebelum main saya sudah sampaikan bahwa jangan pikirkan lawan, pokoknya fokus, konsentrasi, jangan pikirkan yang lain, pokoknya kalau rezeki pasti menang. Jadi saya minta hanya semangat, memberikan dia, jangan takut, kita ini sama-sama bermain bola, hanya bola yang kita, saya berikan support aja, support supaya mereka bisa bermain lepas, relax, jangan ada beban. Seperti itu. Karena otomatis belum main aja dia sudah besarnya. Besarnya saya bilang jangan lihat besarnya. Kita kecil, lihat ini. Ya, seperti itu. Kemarin juga memang sempat kewalahan kita di waktu lawan Bali itu. Memang di situ yang kami tidak bisa lupakan itu di menit-menit akhir itu, ketika dia unggul ya sudah kita menang. Seperti itu. Bahkan ada pemain yang tidak bisa ini, terharu dia. Gitu. Mungkin dia baru rasakan bagaimana rasa gembiranya mereka seperti itu. Ya. Ini untuk Bang pelatih. Menurut Abang, mana yang lebih menantang sih, membentuk teknik atau mental pemain ini, Bang? Untuk pembina maksud saya. Kalau saya salah sekaligus manajer teknik juga ya. Iya. Ya, mana lebih menantang ini, membentuk teknik atau mental pemain ini, Bang? Mental. Oh begitu. Saya kira mental. Iya. Mental itu sangat menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen pelatih tentunya. Kalau teknik sih sekarang sepak bola modern itu. Sepak bola modern. Anak-anak itu punya teknik mandiri sebelum kita latih secara kolektif dalam sebuah tim. Jadi mental sangat penting saya kira untuk kita bangun dari awal, sejak dini, sejak mereka usia muda, untuk dibawa sampai ke tim dewasa nantinya. Karena jujur saja, semua orang tahu bahwa ketika mental rusak,
sebaik manapun teknik permainan, kalau tidak dibarengi mental kuat, Betul. itu bisa saja kita kacau balau di lapangan. Tapi kalau mental kuat, seperti yang dikatakan Coach Ronald tadi, bahwa ketika berhadapan dengan tim tangguh, dari segi postur barangkali memang sudah kata Aful tadi sudah minder. Tapi ketika kita tekankan bahwa perkuat mental, fokus, saya kira semua pemain sehebat manapun, postur tinggi manapun, itu mereka sudah buktikan dengan instruksi dari Coach Ronald bahwa fokus, perbaiki mental untuk menghadapi tim tuan rumah. Itu salah satu. Bahwa kalau tadi yang mana susah dibentuk mental dan teknik, saya kira mental. Ya, karena teknik itu bisa berjalan sesuai dengan instruksi pelatih. Apa yang teknik terbaru barangkali bisa diterapkan, bisa diterapkan di lapangan. Saya kira pemain semua bisa menerima, karena saya rasa di era sepak bola modern hari ini tidak ada pemain yang buta dengan permainan. Semua bisa menonton YouTube dan lain sebagainya. Itu teknik mandiri yang mereka gunakan, yang mereka pelajari dan tiba dilatih secara kolektif oleh coach misalnya, bagaimana meramu teknik itu dengan teknik yang diberikan oleh coach. Saya kira itu. Jadi saya kira lagi-lagi semua tim memang mental perlu diperkuat. Apalagi mereka masih muda. Saya kira ini tantangan juga buat coach ini untuk menata mental pemain-pemain usia muda. Jujur saja bahwa mental mereka masih labil, memang perlu dibina sejak dini. Saya kira itu. Harapan kami memang seperti itu, bahwa bagaimana mental baja mereka bisa dibawa bertanding ke level yang lebih tinggi. Saya kira itu. Ya, baik Bang, kita masuk di soal dukungan. Sebenarnya saya sudah disinggung tadi soal dukungan dan kontribusi pihak-pihak lain. Nah, Bang, siapa saja pihak yang berperan dalam keberhasilan Bulukumba United ini? Ya, kalau pihak-pihak yang berperan ya atas keberhasilan dari Bulukumba United ini, yang pertama adalah pemerintah daerah atas dukungannya. Ya, kemarin kalau saya tidak salah dilepas oleh Bupati. Ya, dilepas oleh kemudian Bupati. disambut oleh Bapak Wakil Bupati, Bapak Bang, Wakil Bupati. Kebetulan Pak Bupati itu hari tidak di tempat, lagi ada kunjungan keluar. Terus pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Ya. Yang kedua ada federasi, yaitu PSSI Bulukumba, yang memberikan support juga. Dan tak terlepaslah itu dari para orang tua atlet pemain ini yang memberikan support, dukungan, dan juga para donatur yang tidak bisa kita sebutkan, yang bisa berbagi, dan para sponsor yang juga mensupport perjalanan kami sampai berangkat dan kembali lagi. Jadi itulah pihak-pihak yang memberi kontribusi nyata kepada Bulukumba United, bahwa kami serius untuk berkompetisi di level internasional, dan tak lepas dari para pihak-pihak yang memang peduli akan sepak bola Bulukumba. Itu jadi kolaborasi ini, sinergi ini Pak, yang kita bangun dari manajemen, bagaimana membangun sinergi kepada pihak-pihak yang memang mau melihat olahraga di Kabupaten Bulukumba, khususnya sepak bola, bisa berbicara di pentas yang lebih tinggi. Itulah, dan dari support mereka kami merasa tertantang untuk membuat prestasi, dan alhamdulillah prestasi itu tantangan itu terjawab dengan prestasi kita menjadi juara 3. Di bagian dari balas budi Bang ya. Bagian dari balas budi. Tak lepas dari itu. Bahwa ketika kita kembali, ketika kita dilepas oleh pemerintah daerah, dan kembali kita harus perhadapkan membawa trofi itu di hadapan pemerintah daerah, bahwa inilah bukti kami yang telah dilepas dan harus kembali dengan membawa sebuah
trofi piala Luar biasa, juara 3. ya. Saya kira itu. Bang, ini untuk Apul ini sebagai pemain ini, Bang pembina tadi sudah sampaikan bahwa ada peran orang tua sebagai bentuk dukungan terhadap anak-anaknya. Nah, kalau Apul sendiri seperti apa respon orang tuanya ketika Apul, ya Pak, kita coba mulai dari awal ketika mulai mau main bola lah begitu. Direspon atau seperti apa? Ya direspon pertama bilang dibelikan sepatu. Oh begitu. Ya belikan sepatu, ikut turnamen, latihan. Hamin 10 turnamen ke Bali. Situ saya belum tahu, belum mau ikut. Langsung ditanya bilang, "Kamu ikut?" Jadi saya kaget. Lah, "Hah?" Tiba-tiba ditanya. Jadi saya situ fokus latihan, terus ya terbang ke Bali. Jadi orang tua merespon sejauh ini ya? Ya, merespon. Iya, karena ada juga orang tua ketika anaknya punya hobi main bola, ya kadang orang tuanya berpikir juga, jangan-jangan nanti anakku ini ya patah lah atau apapun alasannya begitu ya. Ya tapi kalau orang tua Apul khususnya bapaknya itu sangat meresponnya, mendukung sekali. Ya, sangat mendukung karena mantan pemain bola juga. Oh, mantan pemain bola. Iya. Gasiba? Gasiba. Iya. Berarti ini turun dari orang tua bakatnya Bang ya. Ya baik, kembali ke pembina ini, kita masuk hampir di tahapan akhir diskusi kita ini Bang. Apakah capaian ini lahir dari sistem pembinaan yang sudah kuat atau masih bergantung pada bakat individu sih sebenarnya Bang? Ya, kalau kami melihatnya dari manajemen bahwa pembinaan ini memang harus kita akui bahwa masih ada kekurangan dari segi pembinaan. Terus memang ini yang harus kita terus lakukan. Bagaimana membina pemain yang bisa kita orbit ke tim-tim besar misalnya. Dan pembinaan lagi-lagi menjadi tantangan besar buat kami ke depannya. Kalau dari segi individu ini tidak terlalu karena saya lihat potensi pemain kita ini luar biasa dari individu. Karena mereka boleh dibilang punya dasar, Pak. Punya dasar. Punya dasar. Mungkin dari ada ekskul di sekolah barangkali seperti yang kayak Apul tadi ada kegiatan ekskulnya kayak futsal itu. Nah, setelah kita gandeng mereka, ajak mereka bergabung. Ini tidak terlalu bagaimana untuk kita memberi pembinaan dalam sebuah tim begitu. Dan kalau dari segi individu ini tergantung coachnya menilai. Perlu juga saya sampaikan bahwa coach Ronald ini salah satu coach yang ada di Bulukumba yang juga pernah membawa atlet pemain ke Singapura ini Pak. Salah satu turnamen internasional lagi-lagi Singa Cup yang diselenggarakan di Singapura. Ini tak lepas dari kolaborasi Indra Safri. Coach Ronald salah satu coach pendamping Indra Safri di turnamen Singa Cup. Kalau Indra Safri tidak ada yang dia tahu Bang ya. Pelatih nasional malah bahwa kalau tidak salah beberapa anak Bulukumba diajak serta ya. Ya, ada diajak serta ke Singapura. Ini luar biasa lagi Bang. Bukan lagi eventnya internasional tapi sudah di lintas negara. Lintas negara betul. Ini kita harus apresiasi bahwa semangatnya luar biasa. Semangat luar biasa. Maka saya juga terpanggil untuk memberi support, membangun sebuah tim dalam bentuk manajemen ini. Bahwa dari segi teknis kita tidak usah ragukan. Betul. Ya. Jadi saya selaku pembina atau direktur teknik bagaimana memanage tim ini dan secara teknis ada coach Ronald yang bisa memberikan pengalamannya dan persoalan jaringan lagi Bang. Persoalan jaringan ini luar biasa, tidak gampang. Kita punya jaringan. Itu tadi bahwa modal jaringan Bulukumba United bisa hadir di Bali. Sepenes.
ini terkait jaringan lagi. Iya. Jadi meskipun kita mondar mandir di Bulukumba, melatih pemain dan pemainnya bagus dan tanpa jaringan juga Tanpa tidak. jaringan ya. Ya, Paling ya level lokalan aja, Bang. Iya, iya. Jadi itu salah satu bentuk apresiasi kepada Coach Ronald punya jaringan dan disitulah semangatnya juga terbangun untuk membentuk sebuah manajemen tim Bulukumba United bisa berbicara banyak karena jaringannya ada, timnya ada, tinggal bagaimana membangun sinergi lagi kepada para penggila bola untuk sama-sama kita mengharumkan nama Bulukumba. Karena Bulukumba United tidak bisa ngapa-ngapain juga kalau tidak bisa disupport Betul, dari semua pihak, terutama pemerintah daerah, Federasi PSSI Bulukumba, dan pihak-pihak yang memang peduli akan kebangkitan sepak bola Bulukumba. Saya kira itu. Ya, untuk coach ini, apa kendala terbesar dalam melatih pemain muda di daerah kita ini, Bang? Ya, kendala yang ini Bang yang tidak bisa kami ini adalah kendalanya biasanya kan pemain ini yang ini Bang. Kendalanya pemain. Biasa kan ada yang jauh Bang, tidak bisa ke kota, artinya persoalan kendaraan. Ya saya carikan jalan lagi karena dia kan punya kemauan untuk ikut latihan namun terkendala dari sebuah kendaraan. Itulah saya bagaimana caranya supaya dia bisa aktif latihan. Itulah yang membuat saya apa yang harus saya lakukan gitu. Sekarang kan modern, ada kurir kan biasa bilang naik kurir saya ke sini karena tidak bisa juga dia kan juga kalau misalnya kita mau jemput lagi dia, nah ini waktu sudah jam 4 ini atau sudah memasuki latihan. Ya, saya biasa pemain itu suruh dibonceng ataukah ada temannya yang kebetulan ke kota. Kan ada juga beberapa ini Ban, bukan cuma anak-anak kota saja. Kalau anak kota kan simple Ji. Cuma saya infokan saya di grup, kan masing-masing ada grup ya sekarang ya di WA, dan saya infokan nanti dia datang. Tapi biasa terkadang ada juga pemain, saya mau ikut Ban tapi tidak ada yang temani Kak begitu. Ya saya bilang cari orang di situ yang bisa antar kita. Nanti kalau pulang gampang itu pulang. Itulah yang itu kendala saya. Itu yang terberat bagi saya. Saya itu yang penting anak-anak ini mau berjuang, mau latihan, oke. Seperti itu Bang. Itu yang membuat saya ini. Jadi saya biasa kalau mau pulang tidak ada yang mau antar kita, terpaksa saya yang turun tangan. Saya antar pulang dia. Itu kan tanggung jawab kita ini. Tanggung jawab besar ini Bang. Tidak gampang membina yang namanya olahraga itu sepak bola, tidak gampang. Karena kita saja kalau dibawa anaknya orang ini, saya berpikir ini tanggung jawab besar ini Bang. Tidak gampang dan tidak mudah itu membuat sebuah tim sepak bola. Karena bukan orang sedikit Bang. Betul. Tim sepak bola itu minimalnya 25 orang. Paling sedikit 20. Nah kalau kita bawa anak-anak keluar daerah, orang tuanya kan lepas ke kita. Saya serahkan anak sama kita. Kita bina dia. Maka itulah yang saya, bagaimana caranya supaya saya ini mereka membina mereka dengan baik. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa alumni-alumni yang sudah, ya boleh kata sudah inilah. Seperti itu Bang. Baik, kita masuk di season akhir diskusi kita. Ya, meskipun sebenarnya masih banyak yang saya mau sampaikan, tapi karena waktu mungkin sudah hampir larut malam gini. Kita masuk di season akhir diskusi kita dan saya coba mulai dari Aful sebagai closing statement. Apa mimpi terbesar Aful dan kawan-kawan setelah pengalaman di Bali ini? Mimpi terbesar itu bisa ikut latihan di Bali United, ikut dipanggil timnas U16. Iya betul. Amin ya. Begitu. Atau ikut-ikut liga-liga. Ya, Liga 4 lah. Ya. Atau malah Liga 1 mungkin. Ya, Liga 1 nanti. Ya, Liga 1 nanti. Harapan lainnya? Baik ya. Itu saja. Iya baik. Bang, ini untuk pelatih ini apa target realistis tim ini Bulukumba United untuk 1-2 tahun ke depan
Silakan Bang. Ini sekaligus menjadi closing statement diskusi kita ini. Ya, target saya ke depan ya mudah-mudahan tadi bisa disampaikan tadi sama pembina bahwa mudah-mudahan bisa juga terdaftar untuk mengikuti kayak semacam Piala Surat. Ini kan baru 2 di Bulukumba gitu. Mudah-mudahan tahun depan berikutnya sudah bisa mengikutkan juga Bulukumba United mengikuti kegiatan-kegiatan nasional. Termasuk suratin seperti itu Bang. Saya maunya ke depan seperti itu supaya pembinaan kita berkelanjutan. Baik, untuk Bang manajemen pembina, apa sudah ada roadmap jelas untuk membawa pemain ke level profesional atau nasional ini Bang, khususnya untuk Bulukumba United? Iya, jelas itu punya keinginan ke sana. Sebelum ada capaian hari ini, coach ini dibawa Bulukumba United, memang secara personal dia sudah mengantarkan pemain ke turnamen-turnamen besar lainnya. Contoh kecil tadi itu yang ada di Singapura. Ini tidak membawakan Bulukumba United, Iya, tapi betul. dia membawa pemain hasil dari seleksi di Bulukumba United yang bisa bergabung di timnas Garuda Muda, ikut turnamen Singa Cup. Itu dari hasil seleksinya di Bulukumba United secara internal, Pak. Nah, itulah salah satu capaian dari Bulukumba United, bahwa bisa menghasilkan pemain secara personal, bisa dibawa ke timnas Garuda Muda, berlaga di Singa Cup, salah satu event internasional juga. Salah satu coach pendamping ada Coach Ronald ini, jadi luar biasa. Dan tentunya ke depannya harapan kami Bulukumba United, kompetisi pembinaan di Bulukumba harus berkelanjutan, tidak boleh berhenti untuk selalu mencetak generasi-generasi muda. Jelasnya Bulukumba sangat potensial, atlet-atlet potensial sangat banyak, tinggal wadahnya bagaimana. Itu tadi dari awal saya sudah sampaikan bahwa wadah kompetisi bagi pemain muda juga sudah kita bentuk. Ada coach selaku organizing committee, saya sendiri steering committee-nya kompetisi Liga Pelajar Indonesia Zona Bulukumba. Ini satu-satunya di Sulawesi Selatan, Pak. Iya. Bulukumba, lagi-lagi kami di wilayah 5 ini Sulawesi Selatan, tingkat SMA, satu-satunya Bulukumba yang menggelar Liga Pelajar Indonesia usia SMA. Iya, dan ini sudah berlangsung 3 tahun Bang, yang seperti yang disebutkan tadi. Iya. Tahun ini insya Allah menjadi tahun keempat. Tahun keempat. Ya, itu kalendernya itu kalau tidak salah September. Ya, setelah penerimaan siswa baru, kita kembali gulir. Dan 1 tahun kemarin, konsep dari Liga Pelajar ini melakukan pembinaan bukan cuma lokal Bulukumba, tapi kita mengambil 3 wilayah, Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai. Itu salah satunya. Jadi harapan kami untuk menciptakan, untuk melahirkan pemain muda bertalenta, kompetisi pembinaan tidak boleh berhenti, tapi harus berkelanjutan. Tidak lepas dari dukungan para stakeholder sepak bola. Saya maksud ada pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, dan juga ada PSSI Bulukumba tentunya yang harus membangun kolaborasi. Dan kami ini operator, istilahnya operator, Pak, operator kompetisi Liga Pelajar, di bawah manajemen Bulukumba Sportinda Manajemen. Itu. Jadi itu harapan kami. Kompetisi sepak bola pembinaan tidak boleh berhenti untuk melahirkan talenta-talenta muda yang bisa berkiprah di level yang lebih tinggi. Seperti cita-cita dari Aful tadinya. Itu harapan dari manajemen. Baik Bang, terima kasih atas waktunya, luar biasa diskusi kita pada kesempatan kali. Terima kasih Aful, pemain yang luar biasa. Bang Ronald, coach yang sudah tidak diragukan lagi, levelnya bukan lagi level lokal Bulukumba Sulawesi Selatan, malah sudah mendampingi pelatih nasional Indra Sabre kemarin di Singapura ya Bang ya.
ya, dan Bang Saiful Arif Subarka ya luar biasa juga ya pembinaan yang dilakukan selama ini. Kita berharap bahwa ke depan akan lebih banyak lagi pemain-pemain Bulukumba yang bisa tampil di turnamen-turnamen yang lebih besar. Bahkan tadi seperti harapannya Apul bisa tampil di Bali United malah ya, atau di U16 ya nasional, bahkan bisa juga tembus di beberapa tim elit Liga Indonesia. Makasih Bang atas waktunya, Apul, Bang Ronald, Bang Saiful, makasih atas waktunya. Guys, itulah akhir diskusi saya pada kesempatan kali ini. Kita sudah melihat bagaimana proses yang dilakukan oleh Bulukumba United sampai kemudian bisa berbicara banyak di ajang internasional Youth Football Tournament yang dilaksanakan di Bali. Kita berharap bahwa ke depan akan lebih banyak lagi pemain-pemain Bulukumba yang bisa berbicara di level yang lebih tinggi, dan kita punya harapan bahwa Bulukumba United ini bisa berbicara lebih banyak lagi ke depan, apalagi nanti ada keinginan, ada obsesi untuk ikut di turnamen Piala Dunia yang akan berlangsung beberapa bulan ke depan. Dan untuk Anda, jangan lupa channel ini di subscribe, komen, like, dan di share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.